Serat Dharmasarana sebagai resepsi Adiparwa, Mosalaparwa dan Prastanikaparwa. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang 1. Kutuk Kadru kepada para naga anaknya. 2. Maharaja Pariksit digigit naga Taksaka. 3. Pertentangan Taksaka dan Utangka. 4. Lahirnya Astika, pembebas kepunahan para naga. 5. Prosesi Sarpayacna Maharaja Janamejaya. 6. Mangkatnya Prabu Parikesit Dharmasarana dalam serat Dharmasarana. 7. Sarpayacna dalam serat Yudayana. 8. Perbandingan mangkatnya Maharaja Pariksit dalam Adiparwa dengan Prabu Parikesit dalam serat Dharmasarana. 9. Perbandingan Sarpayacna dalam Adiparwa dengan serat Yudayana. 10. Serat Dharmasarana sebagai resepsi Adiparwa, Mosalaparwa dan Prastanikaparwa. Adapun ke-10 subbab di atas dapat diuraikan sebagai berikut. A. Kutuk Kadru kepada para naga anaknya. Dalam Adiparwa diceritakan bahwa pada waktu para dewa dan golongan Daitya bersama-sama mengebur Laut Ksira dengan Gunung Mandara dalam rangka mencari Amta, maka dari pengeburan itu keluarlah minyak dari air susu. Kemudian keluar pula Ardacandra, Batari Kri, Dewi Laksmi, kuda Ucai Cerawa, Kastup Hamani dan Danwantari yang membawa Cuetaka Mandalu tempat Amta. Juinbol 1906 banding 35-36. Zoetmulder 1958 banding 99-100. Widyatmanta 1968 banding 50. Pada waktu keluarnya kuda Ucai Cerawa itu terdengarlah juga oleh Sang Kadru dan Sang Winata, kedua istri Bagawan Kayapa. Sang Kadru mendengar bahwa kuda Ucai Cerawa berbulu putih, ekornya berwarna hitam, sedangkan Sang Winata mendengar bahwa bulu kuda Ucai Cerawa tersebut berwarna putih. Semuanya, keduanya saling mempertahankan kebenarannya. Karena itu untuk membuktikan siapa yang benar maka keduanya bertaruh dan siapa yang kalah akan menjadi budak yang lain. Ketika pertaruhan ini diberitakan kepada para naga anak-anak Kadru, para naga menyatakan bahwa ibunya Sang Kadru kalah karena bulu kuda Ucai Cerawa putih semuanya. Kemudian Sang Kadru minta kasihan kepada anak-anaknya agar memerciki, menyirati ekor kuda Ucai Cerawa dengan bisa supaya menjadi hitam. Namun para naga tidak mau karena perbuatan yang demikian tidaklah pantas. Karena penolakan para naga anaknya itulah maka Sang Kadru menjadi marah dan keluarlah kutukannya yang dahsyat kepada para naga anaknya. Datan Angga Ikang Nagari Pakon Sang Ibu Apan Tan Yokya Ulah Mangkana, Kroda Sang Kadru Tan Pinisinggih Sawus Nira, Cinapa Niratanak Nira, Sarpa Satre Wartamane Pawako Wah Pradaksyati, Atianta Nisturanta Kamung Naga Sapinta Kasihku, Tasmat Duka Panggihenyu, Panganen Ing Apuy, Tako Kalaning Yajna Sarpa Gawe Maharaja Janamejaya, Nahan Capa Sang Kadruri Anak Nireng Naga, Karengo, Tapanapa Nira De Batara Brahma, Inanumoda Denira, Eng Capata, Juinbol 1906 banding 35-36. Zoetmulder 1958 banding 99-100. Widyatmanta 1968 banding 50. Para naga tidak mau menuruti perintah ibunya karena perbuatan yang demikian tidaklah pantas. Marahlah Sang Kadru tidak dipatuhi kata-katanya. Dikutuklah anak-anaknya. Sarpa Satre Wartamane Pawako Wah Pradaksyati, sungguh kejam kamu para naga tidak memenuhi permintaanku, kelak kamu akan menemui kesengsaraan, dimakan api. Ketika korban ular yang dilangsungkan oleh Maharaja Janamejaya, demikianlah kutuk Sang Kadru pada para naga anaknya, terdengarlah kutuk itu oleh Batara Brahma yang menjadi saksi atas kutuk tersebut. Widyatmanta 1968 banding 50. Demikianlah kutuk dahsyat Sang Kadru kepada para naga anaknya. Karena mereka menolak perintah ibunya untuk memerciki dengan bisa ekor kuda Ucai Cerawa agar berwarna hitam karena camara. Para naga akhirnya mau juga menyirati ekor kuda Ucai Cerawa dengan bisa sehingga berwarna hitam. Akibatnya, Winata kalah bertaruh dengan Kadru yang kemudian menjadikannya sebagai budak, sampai akhirnya anaknya, Garuda, membebaskannya. Juinbol 1906 banding 45. Zoetmulder 1958 banding 91, Widyatmanta 1968 banding 53-63. Kutuk Sang Kadru tersebut seakan memang sudah ditakdirkan. Hal itu membuat para naga gundah gulana putus asa dan bersedih hati. Dalam
persidangan para naga yang dipimpin oleh Sang Hyang Basuki maka pendapat Ailapatra, anak Kadru yang bungsu yang disetujui. Menurutnya bahwa Batara Brahma menyatakan bahwa yang menyebabkan kutuk Sang Kadru adalah karena seluruh dunia sangat gaduh oleh ular, karena mereka setiap kali menggigit sebagai sasaran bisanya. Karena itu para naga semua sepantasnya mati pada korban ular. Kecuali ular yang baik budinya, Darmesti, yang akan terhindar dari korban ular tersebut. Adapun yang menyebabkan mereka terhindar dari korban ular tersebut adalah seorang Brahmana bernama Jaratkaru, putra seorang Wiku Yayawarabrata. Ia beristri Nagini, Nagini Jayatkaru. Anak mereka itulah yang melepaskan dari korban ular. Pendapat Ailapatra tersebut disetujui oleh Sang Hyang Basuki. Ia kemudian menjaga baik Nagini adiknya dan kemudian diberi nama Jaratkaru. Ketika Sang Hyang Basuki menghadap Batara Brahma untuk menanyakan caranya terlepas dari korban ular, maka Batara Brahma membenarkan apa yang didengar dan dikatakan oleh Ailapatra Juinbol, 1906 banding 46-48 Widyatmanta. 1968 banding 64-67. Maharaja Pariksit digigit naga taksaka. Dalam Adiparwa naratif Maharaja Pariksit hanya diuraikan secara singkat seperti berikut. Hana sira ratu Sang Pariksit ngaran Ira, anak Sang Abimanyu. Patemu tangan lawan Sang Utari, Pinakacisya Bagawan Kersa. Paripurna ring bahu dewa, Gowinda Priya Samyukta, Prasida Kasih Batara Kerna. Hinurip miran keneng ru Sang Acwatama, Risedeng Ira haneng jero. Weteng Sang Utari, Mijil Taya Winastuan Mahuripa de Batara Kerna. Iningu de Maharaja Yudhistira, Sira tasumilih Ratu Ri Hastinapura, Ri. Lungha Sang Pandawa nusuk ing alas muwah. Sastiwarsani apalayat, lawan Nirasiniwin 60 tahun. Yata Pandur Mahabahu, dan Kadi Maharaja Pandu Sira Sakta. Ring Gunaburu, asing wukir alas paran Iramet Merga. Hana Pewakidang, Tinut Nira, Anghel Tasira denya. Kesut Pipa Sakramatura, Ahyun Anginuma Wewe Sira. Hana Sira, Wiku Kapanggu ing Tegal ri tepi ning akrama, ri pangwanan ing lembu. I sedeng Sang Ersi amangan were ing watsa, Sira tatinanan ing paran. Ikang Kidang, datan sahur ike Sang Ersi, apan sedeng Nira Monabrata. Pangaran Ira Empu Bagawan Samiti. Sakarikroda Sang Nata Pariksit. Tan sinahuran patakuan Ira, Hana tawang kening uladeles, yata cinukat. Nira ritungtung ing laras Nira, kinalungaken ing gula Bagawan Samiti. Hu meneng atah Sang Wiku, itelas Nira Maharaja Pariksit mangkana. Mulih tasira ring kadatuan Ira. Hana tanak Bagawan Samiti saka. Ring lembu, Sang Krenggingaran Ira, yatarta Masumusira, dan Ugra. Tapa Sidi Mantra Sira, menang Mahas Mareng Kadewatan, Nityakala. Manangkil ing Batara Brahma, kunang ike Sang Krenggi ngaran Ira. Maka swabawa gong kroda, Sira ta inujaran Sang Kersa. Wijaputra, anak Ning Brahmana, petik 1 petik 1. Datan Sangke Geleng Nira, dan Makadon Gaiwa Gaiwan. Deni Rangling, Makrenggin Garwito Bawa, Kamung Krenggi, Haiwa kita Garwa, Dahat, Awero Dening Gunanta, Tan Weruh temen kari kita ring Kopacaman. Itu kante, Pidundubi, sabarin Maharaja Pariksit Sang Ratu Ri. Hastinapura kumalung kalung iri Siraya yata ula deles mati, tatapinya. Tan agalak Sira, Hana tasira mangke kumalungaken ulari gula Nira. Mangkana tolahanta, tumirwa bapa, yata ling Sang Kersa. Kroda tasang krenggiru memowus Sang Kersa, kopasam raktanayana, molah tanak anak ing mata Nira, sumirat. Abang Dening galak, matang yan Sira bangun geleng. Neher Mojari Sang Kersa, Paciami Tapaso Balam, Ai Kamung Kersa, Tinghali Caktini, Tapangku Hara Ikang Ratu Pariksit Pawarate kami, Kumalung Kalung. Iri bapangku ulatan Hana Dosanira, Awamana Tasira Ringwiku. Hanata, naga taksaka ngaranya, Martoyam Saktaratrena, Moga datengani sapangku Rikangwi. Pitung wengi sumahuta eng Ratu Pariksit. Mangkana taling Sang Krenggi Manapatani. Mulih Tasira, katemu. Sang Bapa tamolah ringgo pracara kahanan irenguni, kunang wangke. Nikang ulah sedeng awuk ri gulu Nira. Makrak tasang krenggi tumangis i. Sira Bapa, ateher umalap iri wangkai nikang ula, ling Nira. Krutu emam darsanam tata, udu Bapa ningulun rumengo. Takuri awamana nikang Ratu Pariksit ri kita, pawarah Sang Kersari kami. Telas pawangulun cuma papanganen ing naga taksaka, iri kang pitung.
Wengi wekas, dosanya kumalung kalung iki taring ula. Mangkana ling sang krenggi, sumahur tasira bapa, kahadang. Mari monabrata sira, dening lara niracinapa sang Prabu. Naisa darmas tapaswinam, haiwa mangkana kita naku, tan, darma sing wiku ketakroda ngaranya, kewala kopacaman mulyaring. Wang kadi kita ngaranya, haiwa tanaku kroda, yatiapi ring wang. Samanya tuwi, tekwan sang Prabu sirata maka bumi iking patapanta. Alas nira mari keking alas pametanta kembang samida, wi nira ikang. Banu ini nunta, sira rumaksa kita gumawe tapa, matang yang tan. Hana ngawara, sidi pewa mantranta, siapa tanung maka prabawa ika. Takarin sang Prabu makaya cekaring wang kadi kita wiku. Cina panta, pewa sira, tatan yokya ulahta. Sang sepanyanaku, akon aku majare sang Prabu, yatanya sirau mara engke, nyama malakuan tacapa, haiwatan. Masih isira, petik 1 mangkana limbagawan samiti, mawarah ri anak nira. Hana, tacisya nira sang agora muka ngaran ira, yata kinon ira majarari. Maharaja Pariksit ricapa sang krenggi, dan meranta sang Prabu. Malakuan tacapa, tuhun rumak sawak nira juga sira. Hana taprasada, atikaya ruhurnya, kadi parwata rupanya subada, yatika tinulak. Talanatur deka, dudutang brahmana sidi mantra mewang walian. Wisapaha, kapwa yatna umariur teng prasada. Maharaja Haneng jero, sira, teke pewang diwasa kapitu engonya, lumampah tabagawan. Kaciapa yun tumulunge sang Pariksit, duduk kaciapa bapa sang Garuda. Kaciapa len sang ke sira, sira taweruh ring mantro sada sarpa bisa. Aparan prayojana niran mamosadanane sang Prabu, yatanyan wehana. Mas mani Raja Yokya, sedeng Haneng hawan sira, rika tasira sinanto ade. Ning naga taksaka, lingnya, Duijo Butua Wayo 3, menggep kadi. Brahmana rupanya, kua bawang stuarito yati, mangkana lingnya, di taparan empungku matang yang aki-akian teka perhatian. Sang hulun lumaku, muwa aparan ikang prayojana. Petik 1, mangkana ling nikang naga taksaka. Sumahur bagawan, kaciapa, nerpam kurukulot panam, sira Maharaja Pariksit sira parana. Mami mangke, sahuten ing naga taksaka rakwa karengwan iran mene. Sira tatambanana sadia mami, apan weka-weka sang kuru sira. Wangca ning manghuri paken sarwa dharma, sojar empungku, ngulun iki si taksaka ngarangku ringrat, kinon. Desang krenggi sumahutari sang Pariksit, aparan ikang osadan tayan. Huus itekaning patinya deni ngulun. Mojar bagawan kaciapa, ai kamung naga taksaka. Nahan. Tamureksa waringin paripurna sambandanya, hana pewawang. Sedeng amadung kayu ikang pinaneku yariwit nikang wandira, yatika. Gesengana tekapuyu, aku tumambanana ring mantro sada sarpa bisa. Pangoruhantari mantrangku cakti, malui ikang nagari jatinya, sinahutnya tang wandira orksa, mijil. Tang akni wisa sang ketutupnya, geseng tang wandira orksa basmi buta. Tekaning amanek lawan wadungnya, tan ucapakna sahana ning pang. Ning wandira mewangronya, pada basmi, dadi hawu. Ia tenim penaken, desang ersi kaciapa, minantra nirataya waidia sarpawisosada. Ikang pawesang hiang brahmari sira. Hani ikang wisa, muwahta. Ia paripurna ikang reksa wandira, lawan ikang muang amanek lawan. Wadungnya, tan hana kawikaranya. Akarya tambek nikang naga taksaka. Mulati cakti bagawan kaciapa, matang yan manembah tikang naga. Taksaka akon maluya sira, maweh mas manik upacara. Malui tasira, bagawan kaciapa, agiran tambek ikang taksaka desang ersi malui. Lumampa ikang taksaka mareng Hastinapura. Angrengota yang sang, Prabu telas prayatna, umumu ing jero prasada, rinaksa dening tanda mantri. Nira makabehan, pada mawas sarwa sanjata, tan waktan sang wiku. Widi mantra ring sarpa bisa mangen angen ikang naga taksakari. Prayatna sang Prabu ri Hastina, amet upaya ikang taksaka, karananya. Tekaring stana sang Prabu kinemit ing tanda mantri sahabala, yatna. Kumulilingi prasada risor, huus tayo mangen angen suksmaning. Upaya ikang naga taksaka, mate mahan taya brahmana rupadara. Umengep mamawa jambu palapawatnya ring kri Maharaja, atikaya. Halep niking palapawat nika, amanusaka hidepannya, tan sang caya. Sang Prabu ri teka nikang taksaka dwijarupa. Ateher mawat pala, nikang jambu, tinarima dekri Maharaja. Kunang kacaritan ikanang, amawa palaning jambu sanak ikang naga taksaka, tumutur sakeng. Patala,
ikan taksaka mumu ing sumut ing jambu. Ikan Brahmana, mamawa jambu rihuus ing jambu kawat, mangunyaken weda canti. Mangastung karajaya jaya mantra, sinwagatan wineh daksina. I telas, ning weda canti kinon taya muliheng patapanya de sang Prabu Pariksit. Tuwi sandiakala teka tunggang parwata pewas sang Hyang Rawi. Ojar, tasireng baladika, tumanaken yan huus sang Hyang Aditya Sumuruk. Hatur ing mantri wahu tumunggang parwata. Huus luput hidep ira, angalap tasira darcana sasiki, pawat nikang tapaswarupadara. Tarpahingan marakah yun hyun, harsa tuas ira kri maharaja. Hana huler, ikan darcana, malit ahireng, abang matanya melokaton denira. Kawatek ika kasampayan ira, ia tika ginuyu guyu mojar ipati ira, dan niata panindra nira ring krimi larapan ing pati niran teka, ling nira. Singgih capa krimi sang ersi, nahan sinaga taksaka, mungguh. Rikang darcana pala, ya tiki sumahuta matiani kami. Petik 1 nahan mangkanangen angen Maharaja Pariksit, kadi pinituturan. Ikan krimi, malu taya rijatinya naga taksaka, sunahutnya taguru. Maharaja Pariksit, ateher basmi buta ta'awak nira madadi hawu. Mesat ikan taksaka mareng antarala, muli tayeng nagaloka. I pejah, Maharaja Pariksit, akrak tapanangis ikan sakadatuan. Hinaturanta, sira sandiakoka sahawidi widana, lini kulikuran. Ri sakatambayannya, rinatuaken tanak ira sang Janamejaya. Rare sira, kunang tapan, kinahanan ing cilarupa sampana, kinahanan ing guna lawan kacaktin. Sancaya tuha pewasira, weruh ring inggita cestiakara. Matang yang ling, nikang tanda rakrian makabehan. Yogya bisekan sang Janamejaya cinantian dedang hiang. Astaseni, mawang sang Brahmana Purohita Weda Paraga. Petik 1 Wineh sira mastria anak sang Kaciraja, tanpa hingan ingguna. Hayu ningrupa, maka ngaran sang Bamustiman wararajakanya. Sirata, sinomahde haji sang Magawe Yajna Sarpa. Petik 1 mangkana ling sang Brahmana, hinaiwan dening mantri nira. Kabeh, ansira makasri putri sang Kaciraja. Winarang tasira rikalaning, kup hadiwasa, samangkana takala sang jarat karu mahas amet stri nira. Pareng lawan pawiwahan Haji Janamejaya. Malawas tasang Prabu, siniwi, swasta tangrat denira, darmesta budi siran Jananuraga. Juinbol, 1906 banding 48-53. Zoetmulder, 1958 banding 92-97, Widyatmanta, 1968. 68-74. Ada seorang raja bernama Pariksit, putra sang Abimanyu dengan Sang Utari. Ia menjadi murid Bagawan Kersa dan telah putus akan bermacam-macam. Weda, Batara Karna sangatlah kasih kepadanya, karena ketika terkena panah sang Acwatama sewaktu masih ada di dalam kandungan sang Utari, ia dihidupkan olehnya. Ketika ia lahir, diberkahi supaya hidup dan diasuh oleh Maharaja Yudhistira. Ia kemudian ditunjuk untuk menggantikan sebagai raja di Hastinapura sewaktu para Pandawa pergi masuk ke hutan lagi Prastanika Parwa. Maharaja Pariksit menjadi raja selama 60 tahun. Ia seperti halnya Raja Pandu, gemar berburu. Ketika ia berburu dan mengejar seekor kijang, ia merasa lelah dan akan minum air. Pada waktu itu Maharaja Pariksit bertemu dengan Bagawan Samiti sedang minum bui anak sapi. Ketika Maharaja Pariksit bertanya tentang kemana perginya kijang buruannya, Sangsi tidak menjawabnya karena sedang bertapam bisu. Maharaja Pariksit yang marah karena pertanyaannya tidak dijawab oleh Sangsi kemudian memungut bangkai ular hitam dengan pucuk panahnya, lalu dikalungkan pada leher Sangsi. Namun Sangsi diam saja. Sesudah itu, Maharaja Pariksit pulang ke istana. Putra Bagawan Samiti dengan seekor lembu yang bernama Sangkrenggi. Bertanduk ia sudah mencapai puncak tapanya, sehingga mampu masuk ke kadewatan setiap waktu untuk menghadap Batara Brahma. Tabiat Sangkrenggi sangat pemarah. Ia kemudian diberitahu oleh Sang Kersa bahwa ia hendaknya tidak congkak dan mabuk akan ilmu yang dimilikinya. Ia hendaknya memiliki kesabaran seperti halnya ayahnya yaitu Bagawan Samiti. Dikatakan oleh Sang Kersa bahwa ayahnya dikalungi bangkai ular hitam oleh Maharaja Pariksit. Tetapi, ayahnya tidaklah marah. Kesabaran ayahnya itulah hendaknya ditiru oleh Sang Krenggi. Maksud Sang Kersa yang sebenarnya hanya bergurau tersebut ternyata malah menimbulkan kemarahan bagi Sang Krenggi.
Karena itu ia kemudian mengutuk pada Maharaja Pariksit agar supaya dalam waktu 7 hari Maharaja Pariksit digigit oleh naga taksaka. Sewaktu Sang Krenggi pulang, ia masih melihat bangkai ular yang mulai membusuk di leher ayahnya. Dengan menangis, Sang Krenggi menyatakan bahwa ia telah mengutuk Maharaja Pariksit agar dalam waktu 7 hari ia digigit naga taksaka sebagai balasan atas perbuatannya mengalungi leher ayahnya yang tanpa dosa dengan bangkai ular. Akan tetapi si justru sangat menyesalkan kutukan yang diucapkan Sang Krenggi putranya. Ia menyatakan bahwa ia dan putranya dapat bertapa brata dengan tenang, sehingga mencapai kesempurnaan mantranya itu juga atas jasa Maharaja Pariksit, yang melindungi seluruh wilayah kerajaannya, termasuk pertapaannya. Karena itu ia akan memberitahu Maharaja Pariksit agar datang ke pertapaannya untuk mengakhiri kutuk tersebut. Si kemudian menyuruh muridnya yang bernama Agoramuka ke kerajaan untuk memberitahukan kepada Maharaja Pariksit akan kutukan Sang Krenggi dan memohon agar Baginda datang ke pertapaannya untuk mengakhiri kutuk tersebut. Akan tetapi, Maharaja Pariksit merasa malu apabila minta berakhirnya kutuk tersebut. Karena itu hanya penjagaan diri saja yang dilakukannya. Maharaja Pariksit kemudian berdiam di sebuah menara yang sangat tinggi yang dibentengi di 4 arahnya serta dijaga oleh para Brahmana yang sempurna mantranya dan dukun-dukun ahli tentang bisa naga. Semuanya dengan hati-hati melindungi menara tersebut. Pada hari yang ke-7 Bagawan Kacyapa, bukan ayah Sang Garuda, pergi ke istana bermaksud memberi pertolongan kepada Maharaja Pariksit. Adapun maksudnya mengobati Sang Maharaja supaya ia dianugerahi emas dan manikam. Di tengah jalan ia berjumpa dengan naga taksaka dan ditanya tentang tujuan perjalanannya. Dengan jujur, Bagawan Kacyapa menyatakan bahwa ia akan menghadap Maharaja Pariksit untuk membantu menyembuhkan Maharaja dari gigitan naga taksaka. Taksaka pun kemudian menyatakan bahwa dialah yang akan menggigit Maharaja Pariksit, dan ia ingin mengetahui kesaktian mantra Bagawan Kacyapa. Ada pohon beringin yang sangat rimbun dan ada seorang yang sedang memotong kayu. Oleh Bagawan Kacyapa disuruh naga taksaka menggigitnya. Dengan bisa apinya, pohon beringin pun terbakar, demikian pula orang yang memanjat beserta kapaknya pun terbakar menjadi abu. Abu tersebut kemudian dikumpulkan oleh Bagawan Kacyapa dan dimantrainya dengan penawar bisa ular anugerah Sang Hyang Brahma kepadanya. Pohon beringin pun sempurna, seperti sedia kala, demikian pula orang yang memanjat beserta kapaknya. Naga taksaka yang khawatir menyaksikan kesaktian Bagawan Kacyapa akhirnya menyuruh Sang Bagawan untuk pulang saja dengan diberi emas dan manikam. Naga taksaka selanjutnya pergi ke Hastinapura dan menyaksikan perlindungan yang sangat ketat beserta para Brahmana yang sempurna mantranya di dalam melindungi menara tempat tinggal Sang Maharaja. Naga taksaka kemudian menyamar sebagai ulat jambu yang dibawa oleh saudara naga taksaka yang menyamar sebagai seorang Brahmana yang berpura-pura membawa buah jambu tersebut untuk dihaturkan kepada Sri Maharaja. Sang Maharaja yang tidak merasa khawatir atas kedatangan Sang Brahmana itu pun menerima buah jambu tersebut. Setelah Sang Brahmana pulang ke pertapaannya dan pada saat matahari sudah terbenam, Sang Maharaja yang merasa telah terlepas dari bahaya kemudian mengambil jambu tersebut. Sang Maharaja melihat seekor ulat jambu hitam berkilauan, matanya tampak membelalak, merah warnanya. Kemudian terluncurlah ucapan penghinaannya bahwa apakah ulat tersebut sebagai penyebab kematiannya. Demikian ejekan Maharaja Pariksit, ulat tersebut seolah-olah mendapat perintah untuk kembali kepada wujud aslinya, yaitu naga taksaka. Leher Maharaja Pariksit digigitnya sehingga seluruh tubuhnya menjadi abu. Taksaka pun kemudian melayang ke angkasa pulang ke tempat para naga. Sementara itu di kerajaan Hastinapura seluruh istana menjadi gempar atas mangkatnya Maharaja Pariksit. Pada keesokan harinya Sang Janamejaya yang masih kanak-kanak dirajakan. Sang Janamejaya sekalipun masih kanak-kanak memiliki rupa yang tampan, mempunyai kesusilaan, kepandaian, serta kesaktian. Penobatan Sang Janamejaya tersebut diberkahi oleh Dang Hyang, pendeta, para Brahmana, Purohita, dan para ahli Weda. Setelah dewasa Sang Janamejaya diserahi permaisuri, putra Raja Kaci yang cantik parasnya bernama Bamustiman. Sang Janamejayalah yang kemudian melangsungkan korban ular Widyatmanta, 1968. 68-74.
Pertentangan Taksaka dan Utangka, korban ular yang dilangsungkan oleh Maharaja Janamejaya selain disebabkan oleh kutuk Kadru terhadap para naga, anaknya, seperti telah diuraikan di atas juga disebabkan oleh dendam Utangka, murid Samweda, kepada Tatsaka. Di dalam Adiparwa dikemukakan bahwa pada waktu Utangka berguru kepada Samweda maka ia terus diberi ilmu Weda tanpa dimintai upah. Hal ini disebabkan karena keinginan Samweda sendiri bahwa kalau kelak ia mempunyai murid, segala mantra yang dimilikinya akan diberikan begitu saja, tanpa minta upah ataupun ujian kesetiaannya. Akan tetapi Sang Utangka sangat memaksanya agar ia dimintai upah oleh sang guru. Sang Weda yang menjadi marah kemudian menyuruh Utangka supaya minta kepada istrinya, bahwa segala yang dikehendaki oleh istri gurunya harus dikerjakannya. Istri Sang Weda yang dahulu pernah kecewa karena perintahnya kepada Utangka supaya melangsungkan korban kelahiran dahulu, ingin mengetahui kebenaran kata-kata Utangka. Katanya kepada Utangka, anakku Sang Utangka, Hana Sira Ratu Maharaja Posya ngaran Ira, Sang Prabu Ring Ayodhya Nagari, Hana Tastri Nira Sang Sawitri ngaran Ira, Sira, Mabusana Ditya Kundala, Manikota Maning Sarwaratna, Ikang Kundala, Sarika Takahyun Ingulun, Apan Cuci Manikang Ratna, Hingananta Teka, Engke Irikang Catur Diwasa, Patang Wengi Kawekas, Yatika Kahyun Kuyan, Tuhu Gurup Hakti, Juinbol, 1906 banding 16 Widyat Manta, 1968 banding 22-23. Anakku Sang Utangka, ada seorang raja bernama Maharaja Posya, yaitu raja di negeri Ayodhya. Adapun permaisurinya bernama Sang Sawitri, berperhiasan anting-anting matahari, permata utama dari segala jenis permata lainnya. Anting-anting itulah yang saya kehendaki, sebab dari permata suci, jangka waktumu sampai tempat ini lagi hanya 4 hari 4 malam. Itulah keinginanku jika engkau berbakti kepada Guru. Widyat Manta, 1968 banding 18. Sang Utangka menjadi sedih hatinya karena membayangkan kesukaran di dalam memperoleh anting-anting matahari itu, apalagi ia harus sampai di kerajaan Ayodhya selama 4 hari, padahal sangatlah jauhnya. Meskipun demikian tiada terhalang baktinya kepada sang guru, ia pun berangkat juga mencari anting-anting itu. Dalam perjalanannya, ia berjumpa dengan seorang menunggang lembu, yang menyatakan bahwa kalau ia ingin sampai di Ayodhya dengan segera, maka ia diminta memakan kotoran dan meminum air kencingnya. Setelah kotoran lembu itu dimakan dan air kencing diminumnya, maka ringanlah badan Sang Utangka sehingga ia segera sampai di negeri Ayodhya. Oleh Maharaja Posya, ia diizinkan untuk menemui istrinya dan meminta anting-anting matahari seperti yang diminta istri Sang Weda, guru Utangka. Sang Sawitri pun mengabulkannya, dan berpesan agar menjaga baik-baik anting tersebut karena seekor naga Taksaka dahulu pernah berharap akan sinar anting-anting matahari itu. Di dalam perjalanannya, sewaktu Utangka kepanasan dan ingin mandi menyegarkan tubuh, anting-antingnya diletakkan di tanah dan terlihatlah oleh Taksaka yang segera mengambilnya. Utangka meminta anting-anting tersebut dikembalikan, tetapi Taksaka menolaknya. Kemudian tampaklah oleh Utangka 2 orang putri sedang menenun. Benang yang ditenunnya berwarna hitam dan putih. Terlihat pula 6 orang anak yang memutar jantra dwadaca arah yang berjari-jari 12 buah. Kemudian terlihatlah oleh Sang Utangka seorang yang menuntun kuda. Karena itu, ia menanyakan akan kepergian naga Taksaka. Penuntun kuda tersebut menyatakan bahwa kalau ia menginginkan anting-anting matahari itu kembali, maka Sang Utangka disuruhnya untuk meniup pantat kuda tersebut supaya keluar asap dari mukanya untuk dihembuskan ke dalam lubang tempat Taksaka masuk. Sang Utangka kemudian meniup pantat kuda itu, maka keluarlah api dari segala indranya dengan asap yang terus-menerus memenuhi tempat naga. Naga Taksaka pun ribut kemudian datang mengembalikan anting-anting matahari kepada Sang Taksaka seraya meminta maaf. Sesampainya di pertapaan, anting-anting matahari itu pun segera dipersembahkan kepada istri gurunya. Sang Utangka pun menceritakan tentang perjalanannya ke Ayodhya untuk meminta anting-anting matahari kepada Dewi Sawitri, permaisuri Maharaja Posya. Sang Weda memberitahukan bahwa lembu yang dijumpainya di perjalanannya sebenarnya adalah Airawana, yang menunggangnya adalah Sang Hyang Indra. Kotoran yang dimakan dan air kencing yang diminum oleh Sang Utangka itu sesungguhnya adalah Amta,
dua orang perempuan yang tampak oleh Sang Utangka sebenarnya adalah Sang Data dan Widata. Lawe, benang, yang ditenunnya berwarna putih dan hitam itu sebenarnya adalah waktu siang dan malam. 6 orang anak itu adalah 6 waktu, jantra dengan 12 jari-jari yang diputarnya itu adalah tahun. Adapun yang menuntun kuda adalah Sang Pancajanya, sedang kuda itu sendiri adalah Sang Hyang Agni. Pendek kata semua dewa kasihan kepada Sang Utangka karena baktinya kepada Sang Guru. Sekalipun anting-anting matahari itu sudah kembali dan dipersembahkan kepada istri gurunya, namun Utangka tetap menaruh dendam kepada Taksaka. Oleh karena itu pada suatu ketika ia menghadap Maharaja Janamejaya untuk memberitahukan bahwa ayahanda Baginda, Maharaja Pariksit mangkat karena digigit Taksaka. Selanjutnya Utangka mendorong Maharaja Janamejaya untuk melangsungkan korban ular sebagai hukuman kepada Taksaka. Karena sebagai seorang wiku tidak diperkenankan menghukum, akan tetapi menjadi kewajiban seorang ksatria, Maharaja Janamejaya untuk menghukum orang yang semestinya patut mendapat hukuman. Juinbol, 1906 banding 54, Zoetmulder, 1958. 103, Widyatmanta, 1968 banding 21-25. Maharaja Janamejaya kemudian menanyakan kebenaran perkataan Utangka kepada para menterinya dan mereka semua membenarkannya. Karena itu Maharaja Janamejaya lalu memerintahkan untuk melangsungkan korban ular menurut perintah Sang Utangka. Lahirnya Astika, pembebasan kepunahan para naga. Di dalam Adiparwa peranan tokoh Astika sebagai pembebas kepunahan para naga sangat besar. Di dalam Adiparwa kelahiran Astika tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Hanatasira Brahmana, Sang Jaratkaru ngaran Ira, Matangyan. Jaratkaru Lingning Haji, Jaratik Sayam Iti Ahu, Jarat ngaran ing kesaya. Karunikasya Tedbayam, Karunya Budi, Carana Risedeng ing katakut. Tekaning kata takutnya Carira, Yokyata katakutana, Apan maka swabawa. Kesaya, menget pewasira, An mangkana janman ning Carira, Jaratkarur iti. Esemertah, Matang yang Sang Jaratkaru nama nira, Mawedi rika sangsaran. Ing janma, Iata warakulot panah, Wekaning wiku warabrata sira. Sang wiku santosa malak wija kasaus, mawang ikang huus kasingsal. Ing hawan, yatika pinet inasehan ira. Akwe pawaya wekasan, iri kata, yang liniwet nika, tatkala pinaka caruri batara, mawang paweh nireng. Tamui, mangkana berata ning kawitan ira, kumawa caken apriya, tan. Keneng stri, kewala tapa ginong nira, inajar nira, kalaran magawe tapa. I sedeng Maharaja Pariksit maburu-buru, ika takarana niran Cina pade. Bagawan krengi panganen dening naga Taksaka. Samangkana tasang, Jaratkaru magawe tapa, huus pewasirasi di mantra, mahas tasireng. Sarwaloka, tekaring asing sakaharep pinaran ira mawang lumaku tirta. Kalung-halung hata laku nira, kawawasireng ayatanastana, ikang loka. Pantaraning swarga lawan naraka, kahanan ikang pitara mangapeksa. Karanantara, an pangguha swarga naraka. Iatika kahaliwatan desang. Jaratkaru, haneng ayatanastana, hana tapitara ginantung ring petung sauli kinabehan ira. Katon tang muka tumumpek, tinalyan suku nira, risor nira jurang ajero. Tekeng narakaloka, ikang inenahaken tinalyan ira. Yang tikel ikang petung, pagantungan ira, hana tatikus sawiji tamolah ikuung nikang petung. Ripinggir ing jurang, pratidina manigit wuku nikang wiranastamba. Iata katon desang Jaratkaru, marabasta yaluh niran tumon iria. Maka nimita karunya ning cita, syudrawa hati nira denira sang. Anung sang gumantung itungtung ning petung tinalian suku nira. Moga, Sang Jaratkaru inawesa sang pitara, tapasarupa, kadi wesa ning wiku. Majatadara, mawal kala, datan sayokya siramang hidepa sangsara. Kaerta sangsara nirahara saksat rawan gumantung kakingan dening. Lahru, mahayunan tekap ing hangin maderes, tarpamangan sadakala. An mangkana elwir sang pitara, kebawanto, walambante wiranas tambam akritah. Ling Sang Jaratkaru, aparantara hatian sang hulun kabeh. Ginantung ripetung sauli, meh tikela deni panigit ing tikus, ikang. Jurang risoraya tan kinoruhan jeronika. Ia tikang de larang eresi, manah ningulun, moga welas ahyun tumulunge kita, tapasah kaerta. Balena, ngulun keta magawe tapas sangkararai, amahaken tanggung ni.
Tapa ningulun, sasar paksa nika, deni welasku umulati kasangsaranta. Yan pira kari paweha palani tapa ningulun, yatanyan kita muliheng. Swarga maryang hidepa sangsara, atawa saparpatan yan satengah. Kunang paweha mami samarganta manggiha eng swarga juga. Nahan taling sang jarat karu, karengota ujar nira dening pitara. Sumahur tasira, mahatis kadisiniram ning amta manah nira, tapaurata. Karma wayam, sang hulun tinananta ya kawarah krama ningulun kabeh. Umarambam kaertam karma santanam preksaya trato, kunang tapan. Pegat wangca mami, nahan tahetu mami apegat sangkeng pitloka. Magantungan petung sauli, kangken tibeng narakaloka, tatuan ikang. Petung sauli, hana wangca mami sasiki, jarat karu ngaranya, dan moksa witaya, mahyun luputeng sarwajan mabandana, tatan pastri. Ia cukla brahmacari, yatika mawakangku, ikang wiranastamba. Mapan ikang berata samadi, ri sang grastakrama, yadin pegatani, wangcanya ikang kapunggu, palanya nana, witan ikang suka kagawe. Demami, maka diniyama warabrata, yatika wartamana mangkeritan. Pawangca mami, narah duskaertino yata, tatan hanapahi mami lawan. Ikang agawe papakarma, simang hidep sangsara. Kunang yan kita, tuhwasi ikang wiku jarat karu ngaranya pinta kasihi taya kon manaka. Yatanyan kami muliha mareng pitloka. Ya winarahaken ta kami yan. Panghidep sangsara, yatanyan wela sambeknya. Mangkana ling sang pitara, mangkin marabas luh sang jarat karu, kadi ini ristuas niran tumon i sang bapa manghidep. Duhkantara, ngulun iki sang jarat karu ngaranku, ikang wang canta. Loba rintapa, mahyun ingka brahmacarian. Winaling ningulun tan, mangke ya juga wasananta, apan paripurna ikang berata ginawayaken. Sadakala, hanan pewa marganta muliheng swarga, tan sang cayan. Rahatian sang hulun kabeh, maryang ngulun brahmacarya, ametanakbi. Panakan ingulun, kunang kaharep ingulun stri, ikang sanama pada. Lawan ngaran ingulun, yatanyan tan pratibanda pakuren ingulun. Yapwan huus ngulun pakanak, muwahatang ngulun gumawayakna eng. Kabrahmacaryan, pahaleba tambek rahatian sang hulun kabeh. Mangkana ling sang jarat karu, lumampah tasirame tasri. Sanama nira, kala nirau mahas mamet stri, sedeng maharaja janamejaya. Hanar mastri, makastri sang bamustiman. Samangkana takala nirau, mahas, telas kahasan ikang dacadeka, datan pola sira stri sanama. Nira, datar weruri naya nira mangen angen indeya desang bapa. Hentasa sangkeng sangsara, manusuk tasireng cunyaranya, anangis. Sumambe sarwa dewata, sarwa buta, ling nira. Yani butani santiha, janggamanis tiranika, ai sakwehta. Sarwa buta, stawara janggama pinakawakta, ngulun sang jarat karu. Ngarangku, brahmana mahyun mastri. Wehen tangulun sri sanamani. Ngulun mangaran jarat karu, yang sayokya panakani ngulun, yatanyan. Swarga kawitangku, nahan tangis sang jarat karu, yatika karengo denikang naga. Kabeh, i sedengayan harohara kinon desang basuki ameta brahmana. Mangaran jarat karu yatanyan manaka brahmana mangaran jarat karu. Tarimana nari nirari niranagini mangaran jarat karu, yatanyan manaka. Brahmana luputana sangkeng yajna sarpa, mangka nabi praya sang, basuki, karengo pewatangis sang jarat karu denya. Magirang taya, majar isang basuki mangundange sang jarat karu tarimana nari nira. Labda manohara tambek sang jarat karu, matang yan mantuk ika. Sang basuki, dateng sira ripatala. Winarang tasira desang basuki. Pinani grahana tasira saha widiwidana. Sedeng niralunguing, cayana, mojar tasang jarat karu ring sirastri. Samaya ningulun lawan kita, haywata kita mujarakentan. Menak ikami, muniwe gumawayakna ulah tanyokya. Yapwan, kagawa ikadenta, aryakna ningulun kita. Mangkana ling sang jarat karu ring sirastri, akuren tasira. Pira, kunang lawas nirakuren, kawaran tasang nagini jarat karu. Katon tacihna, ninggar bini desang suami. Aminta tasira tunggunen aturu, dalihan iran. Tinggalakna sirastri, amalaku sira sinang huluring sirastri, ling nira. Sang huluntaku maturu, yakna sang stri sumang huluri sang suami, arda sowe pewasiraturu, kawenangan sandiakala, tatkalani. Pamuja nireng lagi, mangen angenta sang nagini jarat karu, ling nira. Sore kala sang hiang mangke, sedeng sira empu brahmana. Magawai astapana sewana empu engkulun, yokya wungunen pituturana.
Tatkala nigawe nireng lagi, apan yan angan tia patang hian nira, wisama. Tasira galaka, apan wadiniran sepakalan ning puja, nitya karma nireng. Batara hidep nira, winungu nira tasang suami. Om empungku mahabrahmana, atang hia tarahatian. Sang hulun, sandiakala mangke empu engkulun, pagawayan sang hulun. Nitya karma, nahan tang kembang umadang saha gandaksata. Mangkana lingiraneher musapi muka sang suami, matang hita. Sang jarat karu, kroda sumirat song ning lokana, mabang wadana nira. Sangke gong ni geleng nira, ling nira, dik dustana gini, atianta sampenyu kamung nagini pinakastri. Wenamuyu mawarari paturu ni ngulun. Ayukto maryada strinam, tanyokya maryada ning strika di kamu. Tasmat aryakna kodengku, mangke, nahan tawus nirateher tuminggal isang stri. Yakna tasang, nagini, Malayu mekul suku sang suami. Om empungku, kesamakna tamane rahatian sang hulun. Tan, sangkeng awamana ningulun, yan pamumuri rahatian sang hulun. Kewala mengeti rahatian sang hulun ri pamujan tangken sandia. Salah, pewaya, matang yan panembah pinakang hulun. Yan yokya maluya, empu dan hiang, yan huus pinakang hulun manak, ikang lumuputakna. Kadang ningulun, ring yajna sarpa, samangka tarahatian sang hulun. Gumawaya tapamuah, nahan taling sang nagini upaminta kasih. Sumahur sang, jarat karu, atianta kenoh ning ulah sang nagini, menget kita rika puja. Sang hiang tekap ningulun, tatkala ning sandiakala. Kuneng tamatan, wenangka amawahiri ujar ningulun, ikang tuminggalakna kita. Tatan, atwa sojar ingka di kami. Kunang kahareteku, haywata kita sancaya. Asti, hana ikanakta, yati komaritranana kita delaha, ritekaning yajna. Sarpa, pahaleba tamanahta, ateher lunghata sang jarat karu, tan menang sinayutan sira. Karita sang nagini, majari sang basuki, an lungha sang suami. Majaraken sawus ira sang jarat karu, mawang majari hananing isini. Weteng nira, harsa tasang basuki rumengo. Alawas pewekang kala, mijil. Tarer laki-laki paripurna wayawa. Inaranan tasang astika, apan, asti. Ling sang bapanguni, pinahayu pewade sang basuki, sinangaskara kadi. Pasangaskara ning brahmana parikrama, iniwo inupawita. Ri wijil sang, astika, samangkana tasang pitara gumantung itungtung ing petung. Mesat muli mareng pitroka, mukti palanita paniranguni, maka dikang. Warabrata, matuha pewasang astika, menang mangadiaya weda. Wineh, tasira mangacia sarwa casra, umampil ing behaergu paksa sira. Mangkana, kacaritan sang astika, sira taninitaning naga taksaka luput ing. Sarpayajna Maharaja Janamejaya, Juinbol, 1906 banding 24-29 Zoetmulder. 1958 banding 104-106 Widyatmanta, 1968 banding 33-40. Adalah seorang Brahmana bernama Jarat Karu, sebabnya bernama Jarat Karu, kata cerita Jaratik Sayam iti ahu, Jarat berarti keruntuhan, karunikasya tedbayam, berbudi belas kasihan, selalu memberi pertolongan kepada orang yang sedang takut, ia sendiri berbadan menakutkan, sepantasnya ditakuti karena berwatak panglebur, menghancurkan, ingatlah ia akan penjelmaan atas dirinya, Jarat Karur. Iti esemertah, oleh karena itu bernama Jarat Karu, takutlah ia akan kesengsaraan hidup, ia tawarakulot panah, ia putra seorang wiku, terpilih atas ketetapan budinya, dengan rajinnya mengambil butir-butiran padi yang tersebar maupun yang terletak di jalan, itulah yang dipungut dan dicucinya. Kalau sudah banyak ditanaknya, dimasaknya, dan dipergunakan sebagai korban para dewa, juga dihidangkan kepada tamu. Demikian ketetapan budi leluhurnya, tiada kelekatan cinta asmara, tidak memikirkan istri, melainkan bertapa sajalah yang dipentingkan, yang diajarkannya kesusahan orang bertapa. Ketika sang Maharaja Pariksit berburu yang menyebabkan dikutuk oleh Bagawan Krengi, supaya digigit naga taksaka, pada waktu itulah sang Jarat Karu bertapa. Sesudah ia tamat akan segala mantra, ia diperbolehkan memasuki segala tempat, sampailah pada tempat-tempat yang dikehendakinya dan berziarah. Makin jauhlah perginya, sampai pada suatu tempat, Ayatan Astana namanya, yaitu tempat di antara sorga dan neraka, di mana leluhurnya menunggu, adakah ia naik ke sorga ataukah masuk ke
Neraka, Ayatanastana pada waktu itu dilaluinya. Leluhurnya kedapatan, tergantung pada sebuah buluh bambu petung, mukanya tertelungkup. Kakinya diikat, sedang di bawahnya sebuah jurang dalam, jalan ke neraka. Orang akan tepat masuk ke dalamnya, kalau bulu tempat bergantung itu putus. Seekor tikus tinggal di dalam bulu di tepi jurang itu, setiap hari mengerat buku batang bulu. Hal yang demikian itu terlihat oleh sang Jaratkaru, berlinang-linang. Air matanya, menyebabkan timbul belas kasihannya, hancur. Luluh hatinya karena leluhurnya tergantung terbalik di buluh dan diikat. Kakinya itu, kemudian sang Jaratkaru kerasukan, didekati leluhurnya. Tapa Sarupa, berpakaian sebagai seorang pertapa, berambut tebal, berpakaian kulit kayu. Tidak sepantasnya ia menyaksikan kesengsaraan yang dideritanya. Tidak makan, bagaikan sehelai daun yang bergantung. Kering karena musim kemarau, bergantungan tertiup angin, tiada makan selamanya. Demikianlah keadaan leluhurnya. Kebawanto, Walambante Wiranastambam Akritah. Seru sang Jaratkaru, apakah sebabnya tuanku sekalian bergantung di buluh yang hampir putus oleh gigitan tikus, sedang di bawahnya jurang yang tiada terduga dalamnya. Perbuatan itulah yang menyebabkan sakit hati hamba. Kasihan hamba melihat dan hamba akan menolong. Tapasah Kaerta Balena. Bukankah hamba sudah bertapa sejak kecil? Bukankah yang demikian ini tidak menganggap benar akan tapa hamba sebagai tanggungan? Berdosalah. Itu karena hamba melihat kesengsaraan tuanku. Bila akan memberi penghargaan akan tapa hamba, supaya tuan hamba pulang ke sorga untuk tidak mengetahui kesengsaraan, atau hamba serahkan seperempat atau separuhnya saja untuk dapat tuanku pulang ke sorga. Demikian seru sang Jaratkaru, terdengarlah oleh leluhurnya. Menjawablah ia, hatinya menjadi segar bagaikan disiram dengan amta. Jawabnya, Taporata Karma. Wayam, saya ini engkau tanyai, saya akan katakan keadaan saya semuanya. Umarambam Kaertam Karma Santanam Preksaya Trato, karena keturunan kami ini putus. Itulah sebabnya saya pisah dari dunia leluhur, bergantungan di bulu petung ini, seakan-akan sudah masuk neraka. Nyatanya sebatang buluh saja. Ada seorang keturunan saya bernama Jaratkaru, ia muksa pergi untuk ingin melepaskan ikatan kesengsaraan orang. Ia tiada beristri, karena menjadi seorang brahmacari sejak masih kecil. Itulah yang menyebabkan saya berada di bulu ini, karena bertapa samadinya kepada asrama sang pertapa. Jikalau putus keturunannya, tiadalah ada buah dari tapanya, karena pada mulanya senanglah saya, lebih-lebih memilih beratanya. Demikian, yang baru terjadi sekarang, akan ketidak ada keturunan saya, Narah Duskaertinoyata, tak ada bedanya saya dengan seorang yang menjalankan perbuatan hina, seorang yang sudah semestinya mendapat sengsara. Kalau kiranya engkau belas kasihan kepada saya, pintalah kasihnya Sang Wiku Jaratkaru supaya suka berketurunan, supaya saya dapat pulang ke tempat para leluhur. Katakanlah bahwa saya menderita sengsara, supaya belas kasihan jugalah ia. Demikianlah kata leluhur itu, maka berlinang-linanglah air mata. Sang Jaratkaru bagaikan tersayat hatinya melihat leluhurnya menderita susah. Kemudian katanya, saya inilah yang bernama Jaratkaru, seorang keturunanmu yang gemar tapa, bertekad menjadi brahmacari. Kiranya tiada sekarang juga penderitaanmu berakhir, sebab selalu sempurnalah tapa yang berlangsung. Adapun kalau itu menjadi jalanmu untuk kembali ke sorga, janganlah kamu semua khawatir, saya akan menghentikan kebrahmacarian saya, mencari anak istri. Adapun yang saya kehendaki, istri yang namanya sama dengan nama saya, supaya tiada bertentangan dalam perkawinan saya. Kalau saya sudah beranak akan menjadi brahmacari lagi, senangkanlah hatimu. Demikianlah kata sang Jaratkaru, pergilah ia mencari istri yang senama dengan dia. Pada waktu itu Maharaja Janamejaya masih mempelai baru, mengambil permaisuri sang Bamustiman. Pada waktu itulah ia, sang Jaratkaru pergi, semua penjuru sudah dimasukinya, tetapi tiada didapat istri yang senama dengan dia, tiada tahu apa yang akan dikerjakan. Maka mencari pertolongan kepada bapaknya supaya dapat menghindarkan dirinya dari sengsara. Masuklah ia ke hutan sunyi, menangislah ia mengeluh kepada segala dewa, kepada semua makhluk, serunya, Yani Butani Santiha, Jangga Manis Tiranika, hai segala makhluk, termasuk makhluk
Yang tidak bergerak, saya ini Jaratkaru, seorang Brahmana ingin beristri. Berilah saya istri yang senama dengan saya Jaratkaru, biarlah saya beranak. Supaya leluhur saya pulang ke sorga. Demikianlah tangis sang Jaratkaru, terdengarlah oleh para naga. Dalam waktu keributan, disuruhnyalah oleh sang Basuki mencari Brahmana yang bernama Jaratkaru tadi, supaya mempunyai anak, akan diberi adiknya yang bernama Nagini dan diberi nama Jaratkaru, supaya beranakan seorang Brahmana yang akan menghindarkan dirinya dari korban ular. Demikianlah maksud sang Basuki, ketika mendengar tangis sang Jaratkaru. Senanglah hati para naga, mereka mengatakan kepada sang Basuki akan memanggil sang Jaratkaru untuk diberi adiknya. Gembiralah sang Jaratkaru karenanya, naga Basuki pun pulang ke Patala. Dikawinkanlah oleh sang Basuki, ditemukan dengan bermacam-macam upacara. Waktu ia sedang berada di balai-balai, berkatalah sang Jaratkaru kepada istrinya, katanya, perjanjian yang kubuat terhadapmu, janganlah engkau mengatakan sesuatu yang tidak mengenakan perasaan, demikian pula berbuat yang tidak senonoh. Kalau hal itu kau perbuat, engkau akan kutinggalkan. Demikianlah kata sang Jaratkaru kepada istrinya, lalu mereka pun hidup bersama. Tiada terkatakan lamanya, terlihatlah ada tanda-tanda bahwa istrinya hamil. Pada suatu ketika sang Jaratkaru akan tidur, minta ditunggui istrinya, karena dikiranya akan ditinggalkan, maka kepalanya minta dipangku oleh istrinya. Pangkulah aku selama tidur. Dengan hati-hati istrinya memangku suaminya. Agak lamalah kiranya, sampai waktu senja, waktu pemujaan seperti pada waktu yang sudah-sudah. Sang Nagini Jaratkaru berkata dalam hatinya, sekarang sudah petang, waktunya para Brahmana menjanjikan korban, tuanku, baiknya kiranya dibangunkan, mengingatkan pekerjaan sebagai biasa, karena kalau menanti sampai tuanku bangun, takutlah kalau tuanku marah. Karena akan terlambat waktu pemujaan, dikiranya selalu berbuat demikian terhadap Batara. Maka lalu dibangunkanlah suaminya, oh, tuanku, Brahmana besar, bangunlah tuanku. Sekarang sudah waktu senja, apakah pekerjaan kami? Inilah bunga yang sudah menantikan dengan bau-bauan harumnya. Demikianlah katanya sambil menyekam muka suaminya. Bangunlah sang Jaratkaru dengan marah, bersinar matanya, merah mukanya karena marahnya. Serunya, hai Nagini, Jaratkaru, jahanam. Sangatlah penghinaanmu sebagai istri, engkau berani mengganggu tidurku. Ayukto Maryada Strinam, tidak selayaknya tingkah laku istri seperti tingkahmu itu. Sekarang engkau akan kutinggalkan. Demikianlah katanya, lalu memandang kepada istrinya. Nagini mengikutinya, lari lalu memeluk kaki suaminya. Oh, tuanku, ampunilah hamba tuanku ini. Tidak karena hinaan hamba membangunkan tuanku, tetapi hanya memperingatkan tuanku akan waktu pemujaan setiap hari, waktu senja. Salahlah kiranya, karena itu hamba menyembah minta ampun tuanku. Baik, kiranya tuanku kembali. Kalau hamba sudah mempunyai anak yang akan menghindarkan keluarga hamba dari korban ular, sejak itulah tuanku boleh bertapa kembali. Demikianlah kata Nagini minta belas kasihan. Jawab sang Jaratkaru, alangkah baiknya perbuatanmu Nagini, memperingatkan pekerjaan kepadaku pada waktu senja. Akan tetapi sama sekali aku tidak dapat mencabut perkataanku untuk meninggalkan engkau. Tidak mangkir janjilah perkataan seperti aku ini akan kehendakmu ini. Janganlah engkau khawatir, Asti, anakmu sudah ada. Itulah yang akan melindungimu kelak pada waktu korban ular. Senangkanlah hatimu. Sang Jaratkaru lalu meninggalkannya, tidak dapat dirintangi lagi. Sang Nagini ditinggalkan, ia lalu mengatakan kepada sang Basuki tentang kepergian suaminya. Ia mengatakan segala perkataan sang Jaratkaru tentang isi kandungannya, yang menyebabkan kegembiraan sang Basuki. Lamalah waktu berselang, lahirlah seorang bayi laki-laki. Sempurna keadaan badannya, diberinya nama Sang Astika, karena Asti kata bapaknya dahulu. Disambutnyalah oleh sang Basuki akan anak itu, diberkahi sebagaimana cara seorang Brahmana, dipeliharanya dan diberinya Inupawita, tali Brahmana. Ketika sang Astika lahir, pada ketika jualah leluhur yang bergantungan tersebut lepas dan melayang kembali ke sorga, mengenyam hasil tapanya dahulu, demikian pula atas tekadnya yang sudah terpilih. Sang Astika pun menjadi tualah, dapat mempelajari
Weda, diberinya segala macam ilmu mengikuti langkah sang Behaergu. Demikianlah cerita sang Astika, ia yang menyebabkan naga Taksaka terhindar dari korban ular yang dilangsungkan Maharaja Janamejaya. Juinbol, 1906 banding 24-29, Zoetmulder, 1958 banding 104-106, Widyatmanta, 1968. 33-40, Padija, 1973 banding 51-52. Prosesi Sarpayajna Maharaja Janamejaya. Di dalam Adiparwa dikemukakan bahwa setelah Utangka menghadap Maharaja Janamejaya untuk memberitahukan bahwa ayah Baginda, Maharaja Pariksit, mangkat karena digigit Taksaka, maka Maharaja Janamejaya kemudian memerintahkan untuk mengumpulkan para Brahmana yang terkemuka, termasuk Bagawan Kacyapa yang sempurna mantranya. Bagawan Kacyapa dahulu pernah datang ke Hastinapura untuk membantu Maharaja Pariksit dari ancaman Taksaka. Namun setelah Taksaka mengetahui kesempurnaan mantranya, maka ia kemudian diminta pulang dengan diberi emas manikam dan sebagainya. Juinbol, 1906 banding 52. Zoetmulder, 1958 banding 95-96, Widyatmanta, 1968, 71-72. Maharaja Janamejaya kemudian memerintahkan para Brahmana untuk melangsungkan upacara korban ular dengan membuat tungku korban seluas 2 yojana tonggak pal, yang diukur oleh sang Brahmana serta dimantrai dengan mantra sakti. Adapun para bagawan yang ikut serta pada upacara korban tersebut, antara lain adalah Bagawan Candabargawa, anak Biawanasti Rahotar yang membaca Gweda, Bagawan Koca menyanyikan Samaweda, Bagawan Janmanikunda membaca Atharwa Weda, Bagawan Jyoti Singgalambayu membaca Yajurweda. Adapun pemimpin umum upacara pengorbanan tersebut adalah Bagawan biasa bersama para muridnya. Juinbol, 1906 banding 54-55, Zoetmulder, 1958 banding 107, Widyatmanta, 1968, 76-77, Tejowirawan, 2004 banding 12. Namun dalam korban ular tersebut tanda-tanda ketidaksempurnaan upacara mulai tampak. Pertama, Brahmana yang mengukur tungku pengorbanan itu sudah diberitahu oleh suara dari angkasa bahwa kelak korban ular Maharaja Jayamejaya akan mendapat rintangan dari seorang Brahmana, Anemwaeng. Wikna Brahmana Yajna Delahat. Juinbol, 1906 banding 54-55, Zoetmulder, 1958. 107, Widyatmanta, 1968 banding 39. Kedua, adalah perkataan sang Jaratkaru sebelum meninggalkan Nagini. Jaratkaru, Asti, Hana Ikanakta, Yati Komaritranana kita, Delaha, Ri Tekaning Yajna Sarpa, Pahaleba Tamanahta. Juinbol, 1906 banding 28. Zoetmulder, 1958 banding 105, Widyatmanta, 1968 banding 39. Lukisan suasana korban ular yang sangat mencekam tersebut dilukiskan sebagai berikut. Prananya Tanwaruh Ringdayanya, Hanan Pawiletan lawan Rowangnya, Hanan Kasungsang, Hanan Pangadek Hananwam, Hanan Tuha, Tanwandia, Pejah Tumempuh Ring Sang Hyang Agni, Dumilah Mangarap Arab, Kadi, Sinyukan Minak, Deni Wuduk Ing Naga Upasamudaya, Da Tanpa Samida, Takunda Wekasan, Awak Nikang Kunda juga Samida Wak Ning Naga, Kangken Kayu Mani Beng Agni Muntab, Matang Yan Mangkuangde Jualita, Ning Apui Dumilah, Asangit Ambonya Tekang Nagaloka, Kumeter Tasang, Taksaka, Kawenesan Tanurindayanya, Mayogan Iki Cariranya, Kadi, Dinudut Sinundungaken. Juinbol, 1906 banding 55, Widyatmanta, 1968 banding 77. Tidak tahu yang akan mereka perbuat. Ada yang berbelitan dengan temannya, ada yang terbalik, ada yang berdiri, ada yang muda, ada yang tua. Tiada urung mati jatuh ke dalam api yang selalu menyala-nyala bagaikan disiram dengan minyak karena lemak para naga. Tungku korban tak memerlukan lagi kayu bakar, tetapi badan para nagalah sebagai kayu yang jatuh ke dalam api yang menyala-nyala. Oleh karena itu sekarang nyala api semakin menjadi-jadi, baunya sangit sampai di tempat naga Nagaloka.
Gemetarlah sang taksaka, pucat pasti tak berdaya, bergeraklah badannya. Seperti ditarik-tarik dan didorong-dorong Widyatmanta, 1969 banding 77. Naga taksaka yang menjadi sasaran utama korban api tersebut lalu pergi. Minta perlindungan pada Hyang Indra. Akan tetapi karena semakin diperhebatnya mantra para Brahmana maka badan Hyang Indra sendiri seperti ditarik-tarik. Karena naga taksaka memegang tepi pakaiannya kuat-kuat. Hyang Indra yang takut jangan-jangan dirinya sendiri masuk ke dalam tungku api korban itu segera meninggalkan sang taksaka. Taksaka pun melayang di angkasa dalam ketakutan yang sangat, badannya lemas, teriakannya keras bagaikan guntur kadigreh. Cabdanya Mamohan. Pada saat-saat itulah Astika diminta oleh Sang Hyang Basuki untuk menghadap Maharaja Janamejaya untuk mengakhiri korban ular tersebut. Dengan memuji-muji dan merayu tentang kesempurnaan korban ular tersebut, serta keutamaan Maharaja Janamejaya maka Baginda terkena hatinya dan akan mengabulkan semua permohonan Astika. Astika pun menggunakan kesempatan tersebut untuk mohon dihentikannya korban api tersebut karena ia sangat kasihan melihat saudara-saudaranya. Di dalam Adiparwa permohonan Astika kepada Maharaja Janamejaya agar Sarpayajna, Sarpasatra tersebut dihentikan dapat dilihat pada kutipan berikut. Sajna Haji, Atyanta Paripurna Nikang Yajna Kri Maharaja, Saksat Somasya. Yanpi, Saksat Yajna Sang Hyang Soma, Barunasya Yajna, Kadi. Yajna Sang Hyang Baruna Samanya Waneh, Tekwan Sang Pinakasadasya. Nikang Yajna, Bagawan Kerna Dwaipayana, Pinakata Sikning Weda. Sira, Tanhana Madani Waruh Nireng Haji. Kunang Kri Maharaja Kerna, Sarwa Gunopeta, Saksat Batara Kerna Kita, Kinahanan Ing Sarwaguna. Ramo Yatas Racastrawit, Batara Rama Padantawane, Waruhta, Mangaji Sarwastra, Duspreksaniyam Ceka Bagirato Pamambalam, Saksat Maharaja, Bagirata Kapawitranta, Tatan Menang Tininghalan. Sangsepanya, Maharaja juga Wicwasaning Stuti Kabeh. An Mangkana Ling Sang Astika, Kakasana Tamanah Maharaja. Janamejaya, Moga Sira Matuang Risira, Ling Nira. Nayam Balastawiro yang Matomi Mahamuni. Ike Sang Brahmana Menggepuala, Tatan Rer Sira, Atu Hari. Hidep Ningulun, Apan Deniramu Carana Weda Mantra, Mowang. Sarwa Mantra Casra Cnata Sira, Masih Tangulun Isira, Mahyun. Kami Mawehana Anugraha Sakah Yunanira. Juinbol, 1906 banding 56-57. Zoetmulder, 1958 banding 108-109. Widyatmanta, 1968 banding 78-79. Daulat Tuanku, korban Sri Maharaja ini sangat sempurna, bagaikan korban yang diselenggarakan oleh Sang Hyang Soma, bagaikan korban yang diselenggarakan Sang Hyang Baruna, apalagi dalam korban itu ada juga Bagawan Kerna Dvaipayana Vyasa, yang memiliki segala macam ilmu, sama keadaannya dengan Batara Rama yang ahli dalam ilmu senjata. Kesucian Tuanku bagaikan Maharaja Bagirata tiada dapat dilihat. Pendek kata hanya Maharajalah yang menguasai segala macam ujian. Demikianlah kata Sang Astika. Hati Maharaja tertarik kemudian berkata dengan hormatnya, ini seorang Brahmana yang berganti rupa sebagai kanak-kanak. Sebenarnya bukan kanak-kanak lagi, tetapi pada hemat saya sudah tua, karena ucapannya dalam mantra Weda dan segala macam ilmu mantra olehnya, saya menaruh kasih kepadanya. Saya akan menganugerahi apa saja yang dikehendakinya. Widyatmanta, 1968 banding 78-79. Bagawan Candabargawa tidak enak hatinya kalau korbannya terhenti, karena ia ingat akan adanya Brahmana yang akan merintangi korbannya. Karena itu mantranya lalu diperhebat supaya mencari naga yang namanya Taksaka sampai ke surga. Pada saat naga Taksaka melayang di angkasa dalam ketakutan yang amat sangat, maka tepat sejauh sebatang tombak jaraknya tubuh naga Taksaka dari tungku api korban tersebut, Maharaja Janamejaya mengabulkan permohonan Astika. Taksaka yang luput dari maut itu pun segera melesat pergi kembali ke angkasa. Juinbol, 1906 banding 55-58. Zoetmulder, 1983 banding 82. Widyatmanta, 1968 banding 77-81. Setelah Sarpayajna tersebut dihentikan,
maka Maharaja Janamejaya menganugerahi harta benda kepada Astika. Astika pun kemudian minta diri untuk pulang ke Nagaloka. Di sana ia disambut oleh para naga, semua menjemputnya. Demikian pula Sang Basuki. Sang Astika kemudian disuruh mengajukan permintaan anugerah kepada mereka. Kata Sang Astika, Sayam Pratarye Prasanat Marupa, Loke Wipramanawe Ye Pare Pi Darmahyanam Ye Pateur Mamedam, Tesam Yusman Naifa Kincit. Bayam Syah, Juinbol, 1906 banding 58, Zutmulder, 1958 banding 111, Widyatmanta, 1968 banding 81. Adapun anugerah yang diminta Astika kepada para naga adalah bahwa, kalau ada seorang yang selalu menceritakan cerita ini, Astika, janganlah para naga mengancam keselamatan jiwa orang tersebut. Meskipun upacara korban ular sudah selesai, tetapi ular naga yang mati terbakar api itu tak terbilang jumlahnya. Hal ini tampak pada kutipan berikut. Tan menang winilang kue nikang naga mati tumi bengkunda. Mau wiwu payutarwuda sanghyanya. Kunang pinakadinya, weka ning taksaka, weka ning airawata, weka ning korauya, weka ning dehartarastra, kapwa kabeh mahacakti. Yojanasya, tu wistara. Hana sayojana dawani awakni, hana rawang yojana dawani awaknya. Waneh, sapta cirsas tri cirsacu. Hana pitu hulunya, waneh telu hulunya. Panca cirsas tatapare. Hana 5 hulunya waneh. Cata sahasra cah pata. Atika tumiba saka satus, saka sewu, matang yantan kawenang winilang. Kuehnya Juinbol, 1906 banding 59, Widyatmanta, 1968 banding 81 minus 82. Dari kutipan di atas menggambarkan bahwa jumlah naga yang mati tak terbilang banyaknya, beribu-ribu, beberapa wurda jumlahnya. Mereka adalah anak-anak Taksaka, Airawata, Korauya, Dhritarashtra, semua sangat sakti. Ada yang panjangnya 1 yojana, 2 yojana, ada yang berkepala 7, ada yang berkepala 3 atau berkepala 5, ada yang 100 ekor jatuh bersama-sama, ada yang 1000 ekor jatuh bersama-sama, karenanya tidaklah terhitung Juinbol, 1906 banding 59, Widyatmanta. 1968 banding 81 minus 82.